Tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan 5 sin kuadrat X sama dengan 2 dikali 1 ditambah cos X. Sebenarnya bentuk ini kita buat 5 sin kuadrat X sama dengan, kita buka ya di sini 2 kali 1 yaitu 2, terus 2 dikali cos X ditambah 2 cos X. Nah, bentuk ini kita bikin jadi persamaan bentuk kuadrat. Kita bikin sebelah kanannya menjadi 0 gitu ya. Ini 2 cos X kita pindahkan jadi minus, 2 nya juga pindah ke kiri jadi minus. Nah, cuma masalahnya ini sin sama cos nggak sama, tapi kita tahu rumus yang bisa buat sama, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau sinnya kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kita substitusi sin kuadrat X nya sama 1 min cos kuadrat X dikurang 2 dikali cos X dikurangin 2 sama 0. 5 buka lagi ya, jadi ini kali ini jadi min 5 cosnya cos kuadrat X dikurangin 2 cos X min 2 sama 0. Jadinya min 5 cos kuadrat X min 2 cos X, terus 5 sama min 2 dijumlahin jadi plus 3. Kita kali min 1 supaya mempermudah aja perhitungannya. Jadi di sini jadi plus ya. 5 cos kuadrat X ditambah 2 cos X min 3 sama 0. Biasa kalau ketemu soal kayak gini difaktorin jadi 5 cos X. Di sini cos X. Nah, supaya dia sesuai kita buat di sininya berarti plus 3 sama min 1 ya. Tapi ini jadi nggak cocok, salah. Jadi terbalik, kita coba di sininya min 3, yang ini plus 1. Nah, ini berarti jadi cocok ya kalau kita buka. Cara ngeceknya, lihat lagi caranya. Kalau tentang bagian pemfaktoran, depan sama belakang kita kalikan jadi 5 cos X. Belakang sama depan kita kalikan di sini jadi min 3 cos X. Nah, kalau dijumlahin kan hasilnya menjadi plus 2 ya, cocok ya, karena 5 ditambah min 3 jadi plus 2. Dan belakangnya pemilihannya min 3 kali plus 1 kan min 3 ya, jadi udah cocok semua. Untuk pemfaktoran tolong dikuasain, sering latihan ya, karena walaupun sudah SMA tapi ada beberapa juga yang masih kesulitan untuk memfaktorkan. Nah, terus udah gitu kita cari 5 cos X dikurangin 3 itu sama 0 ya. Dan cos X ditambah 1 sama dengan 0. Ini jangan bingung ya kalau dia di sini sama dengan 0. Kenapa? Karena sebenarnya ini artinya ini kalau dikali dengan ini hasilnya 0 ya. Jadi supaya dia 0, salah satunya mesti 0. Contohnya misalnya kalau ini kita buat 0, nilai keseluruhan ini 5 cos X min 3 kita buat 0, berarti 0 dikali berapapun hasilnya di sini, hasilnya pasti sama 0. Makanya supaya kita buat ini 0, makanya 5 cos X min 3 sama 0. Tapi bisa juga 0-nya kita buat yang di sini. Karena berapapun, ini berapapun maksudnya ini kita nggak tahu berapa nilai X di sini. Kalau dikalikan dengan 0, ya hasilnya tetap jadi 0. Makanya kita cari supaya dia 0, berarti cos X tambah 1 sama 0 ya. Nah, lanjut kita cari 5 cos X sama dengan 3. Berarti cos X itu sama dengan 3/5. Untuk cos X sama 3/5 sebenarnya ini termasuk segitiga yang harus kita hafal ya, sudut yang kita hafal. Kita lihat di sini kalau misalkan ada segitiga, sudutnya adalah 37 dan 53. Di sini siku-siku, maka yang di depan sudut 37 adalah 3, yang depan 53 4, yang miring 5. Ini kan Pitagoras yang sering kita kenal ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama 5 kuadrat. Jadi kalau cosnya 3/5 ya, kita lihat di sini adalah sama dengan cos dari 53. Coba kalau kita lihat, cos itu adalah sami ya, samping per miring. Jadi di sudut 53 ini sampingnya adalah 3 dan miringnya 5. Jadi cocok cos 53 itu adalah 3/5. Makanya 3/5 ini kita ganti cos 53. Nah, cos memiliki dua aturan, yaitu X sama dengan
plus 53 ditambah K dikali 360. Kita cari kalau K-nya itu 0, berarti hasil X-nya adalah 53 derajat. Kalau K-nya 1, kelebihan ya, karena batasnya antara 0 sampai 360. Dan jangan lupa satu lagi, kalau dia X-nya itu adalah minus 53 ditambah K dikali 360. Untuk K-nya 0, hasilnya nggak mungkin karena minus 0 kali 360, 0 minus 53 hasilnya ya. Dan itu tidak termasuk dalam penyelesaian batasnya, yaitu 0 sampai 360 derajat. Kalau K-nya 1, berarti dia masih bisa penyelesaiannya itu 360 dikurangi 53, jadi X-nya sama dengan 307 derajat. Kalau K-nya 2, berarti udah lebih ya. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yang satunya lagi, yang cos X tambah 1 sama 0. Cos X sama dengan min 1 kalau kita pindahkan plus 1 ini ke kanan. Nilai cos X yang nilainya 1 adalah cos 0 ya. Nah, tetapi kita memakainya karena di sini minus, kuadran 2 dan kuadran 3 itu kosinusnya adalah minus. Kita pilih salah satu aja, misalnya kita memakai kuadran 2. Berarti cos X itu sama dengan cos 180 dikurang, itu adalah ciri-ciri dari kuadran 2 ya, 180 kurang, dikurangi sama supaya nilai 1 tadi adalah 0. Nah, berarti cos X sama dengan cosnya adalah cos 0. 180 ya, salah tadi. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 180 ditambah K dikali 360. Kalau kita masukkan K-nya 0, berarti X-nya 180. Kalau misalkan K-nya 1, berarti dia kelebihan ya. Nah, selanjutnya kita pakai yang satunya lagi, yaitu yang nilainya minus ya. X sama dengan minus 180 ditambah K dikali 360. Kalau K-nya 0, berarti dia hasilnya negatif, jadi kita jangan pakai K-nya 0. Kita coba kalau K-nya 1, nilai X-nya ternyata 180 derajat juga. Jadi HP-nya yaitu 53 derajat, terus 180 derajat dan 307 derajat.